Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan struktur organisasi dan manajemen industri. Eh, ini nama-nama kelompok 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 kami kelompok 2. Saya Dimas Adi Praitno dan ada Erlangga Adriano, Galih Adi Rustanto, Aldi Perdana Putra, Hisrio Cornelius Kusuma. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan tata letak dan susunan peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Yang kedua, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Nah, ini berikut adalah struktur organisasi fungsional. Yang paling atas diri itu ada direktur, dan di bawahnya itu ada 5, yaitu manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Struktur organisasi fungsional ialah jenis struktur yang ada dalam suatu perusahaan yang biasanya umum digunakan. Struktur organisasi ini dalam pembagian kerjanya disesuaikan dengan fungsi yang ada pada masing-masing manajemen. Kelebihan, memungkinkan karyawan untuk fokus pada peran mereka, mendorong spesialisasi, membantu tim dan departemen merasa memiliki tekad sendiri, mudah diskalakan di perusahaan ukuran apapun, dan kekurangannya dapat membuat silo dalam suatu organisasi, menghambat komunikasi antar departemen, dan mengaburkan proses dan strategi untuk pasar atau produk yang berbeda di suatu perusahaan. Nah, ini ada struktur organisasi matrik. Yang paling atas sendiri ini ada direktur, dan di bagian yang horizontal ada manajer produksi, manajer quality control, manajer engineering, manajer logistik, dan manajer planning. Dan di bagian vertikalnya itu ada manajer proyek A, manajer proyek B, dan manajer proyek C. Struktur organisasi matriks ialah struktur organisasi yang dapat digunakan dalam suatu perusahaan dengan cara penggabungan antar struktur organisasi fungsional dan divisional yang memiliki tujuan agar antar struktur organisasi tersebut saling melengkapi maupun menutupi antar kedua struktur. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya memungkinkan supervisor untuk dengan mudah memilih individu berdasarkan kebutuhan proyek. Kedua, memberikan pandangan yang lebih dinamis tentang organisasi. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk menggunakan keterampilan mereka dalam berbagai kapasitas di luar peran aslinya. Dan untuk kekurangan, yang pertama menyajikan konflik antara manajer departemen dan manajer proyek. Dan yang kedua, dapat berubah lebih sering dibandingkan jenis bagan organisasi lainnya. Struktur divisi berbasis produk data sendiri, leadership, di bawahnya product division, sampingnya product division 2, product division 3. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini memungkinkan untuk usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kelebihan dari struktur divisi berbasis produk ialah
Perusahaan dan karyawannya dapat merasakan manfaat. Jika satu divisi berkinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena ada kemiskinan divisi. Untuk kelemahan, tim yang berbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Struktur divisi berbasis pasar. Untuk bagian paling atas sendiri, itu ada leadership, kemudian disusul di bawahnya market inventory customer tipe 2, market inventory customer tipe 3. Struktur organisasi divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada perkembangan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar ini sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Kelebihan dapat berfokus pada segmen pasar tertentu. Sistem ini memberikan otonomi pada setiap divisi. Masing-masing divisi bekerja secara terpisah sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja secara mandiri dan fokus pada kebutuhan industri khusus mereka. Kekurangan dapat menyebabkan terjadinya sistem yang tidak kompatibel. Tiap divisi kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Struktur divisi berbasis geografis. Untuk bagannya, yang paling atas adalah leadership, disusul bawahnya Geographical Division 1, Geographical Division 2, Geographical Division 3. Struktur divisi geografis adalah tipe struktur paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Kelebihan dari struktur divisi ini ialah untuk membantu perusahaan besar tetap fleksibel. Kemudian kemungkinan merespon yang lebih cepat terhadap perubahan industri atau kebutuhan pelanggan. Mempromosikan kemandirian, otonomi, dan kependekatan yang disesuaikan. Kekurangan dari divisi ini ialah dapat dengan mudah menyebabkan duplikat sumber daya. Yang kedua dapat berarti komunikasi yang kacau atau tidak memadai antar kantor pusat dan divisi-divisinya. Yang ketiga dapat mengakibatkan perusahaan bersaing dengan dirinya sendiri. Struktur divisi berbasis proses. Untuk bagiannya paling atas adalah leadership, di bawahnya ada pemrosesan 1 dan NRD, proses 2 X customer, dan proses 3 X supply chain. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kelebihan dari struktur divisi ini ialah dapat menghasilkan proses yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mempromosikan kinerja tim dan departemen dan lintas departemen. Kemudian kekurangannya, yang pertama dapat menimbulkan hambatan antar departemen, yang kedua dapat menyebabkan miskomunikasi antar departemen, terutama pada saat serah terima. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi melingkar. Di sini ada bagannya, ada yang paling tengah adalah departemen head, adalah kepala kepala departemen. Yang selanjutnya ada tim manager. Yang selanjutnya lagi untuk yang paling luar adalah spesialis. Dan di situ ada dibagi tiga divisi, ada marketing, ada sales, ada service. Struktur melingkar ini merupakan memiliki karakteristik yakni struktur masih bergantung pada hierarki. Karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran paling dalam, diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan dan anak buahnya. Kelebihannya, yang pertama adalah mempromosikan aliran informasi di seluruh organisasi. Yang kedua adalah mempromosikan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan dan departemen. Kekurangannya dari struktur ini adalah yang pertama dapat menimbulkan kebingungan kepada siapa harus melapor, terutama bagi karyawan baru. Yang kedua, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi datar. Dalam bagannya, yang paling tinggi adalah kepala departemen. Yang selanjutnya yang di bawahnya adalah ada manajer, ada ada manajer software engineer, ada software engineer
yang lainnya, dan ada IT admin, dan ada QA Specialist Engineering, ada QA Specialist Engineering, dan Security Engineer. Struktur organisasi dasar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan, seperti yang terlihat dalam template struktur data ini. Kelebihan dari struktur ini adalah memberikan karyawan lebih banyak tanggung jawab. Yang kedua adalah menumbuhkan komunikasi yang lebih terbuka. Yang selanjutnya, meningkatkan koordinasi dan kecepatan penerapan ide-ide baru. Untuk kekurangan dari struktur organisasi ini adalah yang pertama, satu dapat menimbulkan kebingungan karena karyawan tidak mempunyai atasan yang jelas untuk melapor. Yang kedua, dapat menghasilkan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih umum. Yang ketiga, mungkin sulit untuk dipertahankan ketika perusahaan telah berkembang melampaui status startup. Oke. Dari analisa tersebut, kelompok kami akan melakukan analisis mengenai industri, mengenai AC portable, atau yang biasa dikenal dengan standing AC. Oke, yang pertama ada struktur organisasi. Di industri ini, di eh, perusahaan ini menggunakan sistem berbasis produk dengan pengelompokan berdasarkan jenis-jenis produknya. Ada yang AC premium, ada yang AC portable biasa, dan ada AC yang hemat energi. Dan juga diselingi dengan adanya 4 divisi yang khusus, 4 divisi utama. Yang pertama ada R&D, produksi, finance, ada pemasaran, dan juga ada SDM. Mengapa kok menggunakan prosedur ini? Mengapa kok menggunakan struktur ini? Dikarenakan uh, industri elektronik itu mempunyai daya update yang cukup besar. Jadi menggunakan desain produk biar R&D bisa bekerja secara lebih tertata. Jadi update update sistemnya bisa lebih cepat atau enggak update unitnya bisa lebih cepat. Oke, mengenai perilaku organisasi di industri AC portable ini. Yang pertama, perilaku industri itu ber, uh, digunakan supaya untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Hal yang dilakukan di organisasi ini yang pertama kolaborasi antar divisi, kerjasama kerjasama antar bidang atau antar divisi. Kalau di sini ada contohnya di R&D dan produksi untuk memastikan produk AC portable harus terus berkembang dari segi fitur, energi, dan kualitas. Atau juga dengan R&D dengan bagian pemasaran. Apa saja yang dibutuhkan oleh pemasaran supaya bisa berkembang lagi di produk AC ini. Yang kedua ada pengontrolan kualitas. Dalam industri ini kontrol kualitas sangat berperan besar. Untuk setiap AC portable mempengaruhi standar keamanan dan efisiensi, terutama terkait penggunaan listrik dan bahan pendingin yang ramah lingkungan. Ya, baik. Selanjutnya kami akan membahas juga yang tidak kalah penting, yaitu mengenai budaya organisasi AC Portable. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Berikut ada beberapa budaya organisasi industri AC Portable. Yang pertama, inovasi. Nah, tentunya dalam industri elektronik seperti AC Portable, inovasi sangat ditekankan. Perusahaan harus terus memperbarui teknologi untuk memenuhi permintaan pasar terkait produk hemat, energi, dan ramah lingkungan. Selanjutnya juga industri AC Portable memperhatikan kualitas. Selain inovasi yang menjadi utama dalam budaya industri elektronik, terutama di bidang yang kami bahas yaitu AC, kualitas produk adalah fokus utama juga yang
di mana customer harus mendapatkan AC yang tahan lama, efisien, dan mampu bersaing di pasar yang kompetitif, yang di zaman sekarang teknologi semakin cepat untuk berkembang dan semakin canggih. Juga kami memperhatikan efisiensinya. Budaya efisiensi dalam produksi sangat penting untuk menekan biaya dan menjaga harga kompetitif di pasar agar AC portable tersebut banyak diminati dan juga berpengaruh besar terhadap perusahaan atau organisasi yang ada. Selanjutnya, nilai-nilai organisasi AC portable. Setelah kita membahas mengenai budaya, nilai-nilai organisasinya adalah nilai-nilai organisasi adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Nilai-nilai tersebut mendefinisikan budaya organisasi dan membantu membangun identitasnya. Berikut ada nilai-nilai organisasi industri dalam AC portable. Yang pertama, keberlanjutan atau sustainable, industri hemat energi. Banyak perusahaan mulai mengadopsi nilai keberlanjutan dengan menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan dan teknologi hemat energi untuk memenuhi regulasi global. Yang kedua ada kepuasan pelanggan, yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan melalui produk yang fungsional, mudah digunakan, dan juga berkualitas tinggi. Juga terakhir yang tidak kalah penting yaitu keamanan. Nilai organisasi industri AC portable sangat ditekankan dalam keamanannya karena AC portable berhubungan langsung dengan listrik dan pendingin yang memerlukan standar keselamatan tinggi SNI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin terakhir ada kata-kata ikatlah ilmu dengan menuliskannya, kata Ali bin Abi Thalib. Selamat malam dan terima kasih.